Perjuangan Rakyat Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ahmad Malapai mendarat di Surabaya. Mereka mendapat tugas dari Panglima Afne untuk meluncur serdadu Jepang dan menyelamatkan Interninar Sekutu. Kedatangan mereka disambut oleh Suryo, Gubernur Jawa Timur, antara wakil pemerintah Republik Indonesia, dan Malapai kemudian mengadakan pertemuan yang hasilnya sebagai berikut. A. Inggris berjanji bahwa kedatangan tentara tidak disertai angkatan perang Belanda. B. Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. C. Akan segera dibentuk kontrak biru agar kerjasama terlaksana dengan baik. D. Inggris hanya akan meluncurkan senjata tentara Jepang. Rifa Faiza Zahra, absen 12, kelas 11 bahasa. Atas kesepakatan tersebut, Inggris diizinkan masuk ke dalam kota Surabaya. Ternyata dalam praktiknya Inggris tidak menepati janji dan justru berusaha merampas kota Surabaya. Pada tanggal 26 Oktober 1945, malam hari, satu peleton David Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisoso dengan tujuan untuk membebaskan Kolonel Huyer, seorang kolonel Angkatan Laut Belanda beserta kawan-kawannya. Keesokan harinya, Inggris juga menduduki Pangkal Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung bank Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan kembali hasil senjata rampasan dari Jepang. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara pasukan Inggris dan pemuda Surabaya. Pada tanggal 28 Oktober 1945, Inggris mulai terdesak, tank-tank juga mulai dilumpuhkan, dan beberapa objek vital berhasil direbut kembali oleh pemuda Surabaya. Untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, maka pihak sekutu segera menghubungi Presiden Soekarno untuk menghentikan pertempuran. Setelah itu terjadi perundingan antara Presiden Soekarno, Jenderal D.C. Houghton, atasan Malabi, Mohatta, Amir Syafruddin, dan Malabi. Perundingan tersebut menghasilkan dua kesepakatan, yaitu penghentian kontak bersenjata dan anggota Inggris mengakui kedaulatan RI. Agar hasil perundingan tersebut dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman, maka dibentuk kontak biru yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah RI. Seluruh anggota kontak biru mendatangi beberapa tempat untuk menghentikan kontak bersenjata. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Saat kunjungan tersebut, sedang terjadi insiden tembak-menembak antara pemuda dan pasukan sekutu. Dalam insiden tersebut, Brigjen AWS Malabi terbunuh. Letnan Jenderal Indonesia. Christian selaku Panglima Afne menurut atas kematian Malaburi dan menyuruh rakyat Surabaya menyerah. Kalau tidak menyerah, Surabaya akan bumi hanguskan oleh Inggris. Mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Jenderal E.N.C. Majelis pada tanggal 9 Oktober 1945. Manchester mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya mau mengaku kekalahannya. Para pemimpin yang bersenjata harus melapor dan menyerahkan senjatanya kepada Inggris. Kemudian semua harus menandatangani dokumen sebagai tanda menyerah tanpa syarat kepada Inggris. Dan batas waktu ditentukan adalah pukul 6 waktu Indonesia Barat.
tanggal 10 November 1945. Ultimatum tidak diindahkan sampai batas waktu yang ditentukan. Inggris akan mengarahkan semua kekuatan darat, laut, dan udara untuk menghancurkan Surabaya. Ultimatum tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden, tetapi hanya sampai kepada Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo menyerahkan keputusannya kepada rakyat Surabaya. Setelah mendapatkan tanggapan tersebut, pada tanggal 9 November 1945, Gubernur Suryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris. Komandan Pertahanan Kota Sungkono telah mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari TKR, PRI, BPRI, Polisi Istimewa berkumpul di markas Pregolan 4. Sungkono membagi Surabaya dalam 3 sektor pertahanan. Sektor barat dipimpin oleh Kun Giyat, sektor timur dipimpin oleh Kadin Prawiro Diardjo, sektor tengah dipimpin oleh Kretarto dan Mahardi. Sedangkan di Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat melalui radio. Dengan adanya kejadian ini, kemudian pemerintah Republik Indonesia menyatakan tanggal 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan.